di waktu Tuhan. Ya, kita harus mengerti dengan waktunya Tuhan. Saya ambil dari Pengkhotbah 3. Bapak Ibu bisa baca nanti ayat 1 sampai ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, ya saya akan baca aja ayat 1 sampai ayat yang ke-4 aja ya, dan seterusnya nanti Bapak Ibu baca sendiri. Dikatakan begini, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, dan seterusnya dan seterusnya. Baca sendiri ya, semua ada waktu. Dan tadi pagi waktu saya baca kembali keseluruhan firman ini, saya merenungkan kembali dan saya diterangi kembali di ayat 9, 10 dan 11. Mari saya bacakan ya, ayat 9. Apakah untung pekerjaan dari yang dikerjakan dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelaminya. Perhatikan dan garis bawahinya. Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini sangat jelas sekali. Kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8, itu berbicara segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Kalau saya lihat di dalam Alkitab, penuntun hidup dalam kelimpahan, dia menjelaskan bahwa Allah mempunyai rencana yang kekal dalam hidup saya dan saudara. Jadi rencana yang kekal itu mencakup keseluruhan kegiatan setiap apapun yang kita kerjakan di bawah kolong langit ini. Untuk itu dikatakan kita harus mempersembahkan diri kita kepada Allah sebagai persembahan yang kudus. Ya, nanti Ibu baca aja di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Dan juga kita harus membiarkan Roh Kudus melaksanakan rencana Allah di dalam hidup saya dan saudara. Tapi dikatakan kita harus berhati-hati agar supaya apa? Kita tidak keluar dari kehendak Allah, sehingga kita jangan sampai kehilangan waktu dan maksud yang telah ditetapkan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Mengapa? Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena mengingat kita manusia, kita mempunyai kecenderungan untuk tidak sabar ketika menjalani sesuatu. Ingin sekali cepat untuk dijawab, cepat untuk selesai. Apalagi di zaman sekarang ini, zaman instan ya. Segala sesuatu semua instan. Sehingga di dalam jawaban doa pun kita mau instan. Benar? Perhatikan firman Tuhan di dalam ayat 1. Katakan apa? Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Firman Tuhan bilang, semua ada waktunya. Mengapa Tuhan menciptakan waktu bagi kita di dunia ini? Kenapa Bapak Ibu? Pernahkah kita bertanya, kenapa sih Tuhan menciptakan waktu? Semua itu semata-mata
untuk menyadarkan kita, menyadarkan saya dan saudara bahwa Tuhan selalu ada di dalam setiap waktu dan keadaan kita. Amin. Amin. Jadi seberat apapun, sesulit apapun, dan semustahil apapun kondisi dan keadaan kita, bahkan sebaliknya, seberhasil dan sesukses apapun hidup kita, ingat, selalu ada Tuhan di sana. Amin. Selalu ada Tuhan. Apapun situasi, kondisi, keadaan kita, selalu ada Tuhan di sana. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita belajar. Apapun kondisi, keadaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, belajar untuk selalu bersyukur. Belajar untuk selalu bersuka cita. Karena kita tahu setiap waktu dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah membiarkan. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, semua ada maksud Tuhan, Bapak Ibu. Untuk itu saya mau katakan, jangan pernah seenak-enak kita untuk mempergunakan waktu dan kesempatan yang ada. Karena ingat, Tuhan yang memegang waktu kita. Kita memang tidak bisa menyelami, firman Tuhan katakan tadi. Kita tidak pernah menyelami segala yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi harus kita tahu adalah waktunya Tuhan selalu yang terbaik. Amin. Waktu rancangan Tuhan selalu yang terbaik bagi kita. Karena firman Tuhan jelas katakan di dalam Yeremia 29 ayat 11 bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Benar? Untuk itu, kalau rancangan Tuhan yang terbaik dalam hidup kita, mari belajar. Belajar memperkatakan yang baik, yang positif. Jangan yang jelek-jelek. Karena ingat, Tuhan tidak merancangkan kecelakaan, tapi rancangan Tuhan masa depan yang penuh harapan. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pergunakan waktu yang ada. Ya, karena hari-hari ini semakin tidak menentu. Jangan pernah sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk apa Bapak Ibu? Melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup kita ini harus jadi berkat. Jangan jadi batu sandungan Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan bilang kita harus jadi berkat. Ingat Bapak Ibu, kita harus jadi berkat. Jadi mari kita mau belajar bagaimana kita supaya kita bisa mengerti waktu Tuhan, agar supaya kita bisa melangkah sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan, bukan waktu dan kehendak kita, Bapak Ibu. Untuk itu yang pertama, bagaimana kita mau mengerti waktu Tuhan? Yang pertama, kita harus bijaksana dan peka mempergunakan waktu Tuhan. Mari kita lihat dalam Efesus 5 ayat 15-17, katakan begini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi sangat jelas sekali firman Tuhan.
Mari pergunakan waktu yang ada. Firman Tuhan, jangan jadi orang bebal, tapi kita harus jadi orang arif. Jangan kita jadi bodoh, tetapi usahakanlah. Namanya usahakan. Ada perjuangan di dalamnya. Amin. Kita harus memperjuangkan, mengusahakan, supaya kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ketika Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat Efesus, kita tahu keadaan masa itu juga, keadaan dunia waktu itu juga jahat. Tapi saya mau katakan, keadaan waktu zaman Paulus menulis surat ini dengan keadaan zaman kita, mana yang lebih jahat, Bapak Ibu? Mana yang lebih jahat? Keadaan kita sekarang lebih jahat kehidupan kita. Untuk itu firman Tuhan ini kembali diingatkan kepada kita. Mari pergunakan waktu kita, ya, dengan baik. Kalau kita masih bisa baku-baku sayang, benar nggak? Kalau kita masih bisa baku-baku sayang, mari baku-baku sayanglah. Jangan pernah melihat kekurangan, kejelekan, tapi mari kita lihat kebaikan dari setiap kita. Benar? Ayo Bapak Ibu, jangan ada yang sikut sana, sikut sini. Tetapi mari, firman Tuhan bilang kita, kalau masih ada waktu, baku-baku sayanglah. Karena umur kita sampai berapa sih? Alkitab bilang 70, 80 anugerah, benar kan? Coba kita hitung-hitung umur kita, Bapak Ibu. Daripada kita berselisih paham dan lain sebagainya, marilah lebih baik kita saling memahami satu sama yang lain, benar? Ada amin? Amin. Ayo, karena ini yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Baku-baku sayanglah, ya, suami istri baku-baku sayang, orang tua dan anak, rekan-rekan dalam pelayanan. Memang kita manusia belum ada yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya ada pada Tuhan, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau ada sesuatu kelemahan dalam diri kita masing-masing, termasuk saya, masih banyak hal kekurangan dan kelemahan. Mari kita saling menerima satu sama yang lain. Amin. Kalau kita saling menerima, Bapak Ibu, indah, firman Tuhan bilang, indah pada waktunya. Kalau kita memperhatikan dengan saksama, berarti kita fokus menjalani kehidupan dengan baik. Bukan hal-hal fisik saja yang harus kita perhatikan, tetapi kembali lagi saya katakan, kita harus memperhatikan hal-hal rohani kita, benar? Daripada kita baku-baku pusing, coba kita perhatikan kerohanian kita. Sudah sedalam mana pertumbuhan iman kita? Karena kedewasaan rohani bukan diukur berapa lama kita jadi orang Kristen, berapa lama kita sudah melayani Tuhan. Apa kita sudah termasuk saya sudah sebagai pendeta, sudah berkhotbah. Bukan diukur dari itu, Bapak Ibu. Tapi kedewasaan rohani diukur, dilihat bagaimana kita meresponi setiap persoalan dan setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Amin. Bagaimana cara kita meresponi? Di situ kita bisa lihat apakah dia sudah dewasa kerohaniannya atau belum. Di dalam ayat 15 disebutkan ada dua tipe manusia. Manusia yang hidupnya seperti orang bebal, yang pertama, dan yang kedua seperti orang arif. Apa sih itu artinya bebal? Bebal berarti tidak cepat menanggapi sesuatu, tidak tajam pemikirannya, dan termasuk bodoh. Itu orang bebal. Tidak bisa melihat situasi,
tidak bisa menangkap dengan jelas, dengan benar. Itu orang bebal. Kalau orang arif berarti dia bijaksana, cerdik, pandai, tajam dalam meresponi setiap apa yang terjadi. Itu orang arif. Dan firman Tuhan jelas katakan, dari dua tipe ini Allah menghendaki agar kita jangan jadi orang bebal. Tapi yang Tuhan kehendaki kita jadi orang apa? Arif. Ini firman Tuhan loh yang katakan ya. Secara rohani, arif berarti bijaksana dalam meresponi setiap firman Tuhan dan bijaksana dalam menanggapi kehendak Tuhan. Kita menjadi bijaksana karena iman kita telah bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi kita sendiri yang bisa mengukur diri kita. Kita termasuk orang bebal atau orang arif. Ya, karena kalau orang arif dia bijaksana. Ya, dia menanggapi setiap masalah dalam hidupnya dan dia belajar untuk melihat kepada kebesaran dan kedahsyatan Tuhan. Amin. Untuk itu supaya langkah hidup kita tidak seperti orang bebal, kita harus mempergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah kita sia-siakan. Ya, saya katakan rugi Bapak Ibu kalau kita hanya terputar-putar dengan masalah. Seharusnya masalah itu kecil, tapi kita terputar-putar di situ rugi, habis waktu sia-sia. Tapi coba kita banyak di hadirat Tuhan, banyak menyembah Tuhan, menghadapi apapun kita hadapi dengan dengan sabar, dengan kepala dingin, dan kita mulai belajar berserah kepada Tuhan. Maka kita akan melihat Tuhan yang akan memberikan kita hikmat, memberikan kita petunjuk yang tepat apa yang harus kita ambil. Amin. Karena waktu Tuhan itu sebenarnya ada 4 macam waktu yang dicatat dalam Alkitab. Pertama, waktu yang kekal. Kedua, waktu yang tepat atau waktu yang tertentu. Waktu urutan atau kronologis, kronos. Dan waktu khusus, itu namanya kairos. Momen atau kesempatan yang harus digunakan secara tepat. Jadi pengertian yang dimaksud di dalam ayat 16, pergunakanlah waktu yang ada adalah waktu yang khusus, kronos. Waktu bukan kronos, kairos. Kairosnya Tuhan, ya. Karena kairosnya Tuhan selalu dihubungkan dengan waktunya Tuhan, yaitu waktu yang diberikan Tuhan, di dalamnya kita diberi kesempatan untuk bertindak. Ingat Bapak Ibu, kairos merupakan waktu perkenanan Tuhan. Ya, waktu perkenanan Tuhan yang sering kali kesempatan itu hanya datang sekali. Dia tidak pernah datang 2 kali Bapak Ibu dalam hidup kita. Makanya kenapa Tuhan bilang pergunakan waktu yang ada. Jangan sampai kita sia-siakan. Karena waktu kita tidak mempergunakan waktu yang ada, padahal hal waktu itu adalah kairos Tuhan, kita ketinggalan berkat. Amin. Karena kairos Tuhan datang sekali dalam hidup kita. Untuk itu bijaksanalah mempergunakan waktu, biar kita boleh menangkap kalau Tuhan masih beri kita hidup sampai saat ini. Ini adalah kesempatan kita untuk berbuat baik, untuk melayani Tuhan, untuk melakukan yang terbaik, menolong orang, merangkul orang, Bapak Ibu. Karena inilah waktu-waktu yang terbaik. Ada beberapa contoh, saya ambil contoh-contoh dari ayat Alkitab. Yang pertama, Galatia 6 ayat 10 dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada siapa? Semua orang. Namanya semua orang, yang jahat maupun yang baik, benar? Yang kita suka dengan yang kita nggak suka. Tuhan bilang berbuat baiklah, terutama kepada kawan-kawan kita seiman.
apalagi kawan kita seiman, Bapak Ibu. Jadi selama Tuhan masih memberikan waktu, kairosnya Tuhan, mari pergunakan itu dengan baik. Terutama kepada kita, orang-orang percaya kepada Tuhan. Contoh yang kedua, 2 Korintus 6 ayat 1 dan 2, saya baca. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jadi Bapak Ibu, kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang Tuhan beri. Sebab kesempatan itu merupakan waktu perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Jangan pernah sia-siakan waktu yang ada. Satu contoh lagi, Matius 4 ayat 18 sampai 22. Nanti Ibu baca di rumah. Di situ mencatat ketika Tuhan Yesus mengajak Petrus dan Andreas untuk mengikutnya dan menjadikan keduanya sebagai penjala manusia. Di sini kita melihat Petrus dan Andreas menangkap kairosnya Tuhan, sehingga mereka meninggalkan pekerjaan mereka sebagai penjala ikan dan mereka menjadi penjala manusia. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari belajar nangkap ya kairosnya Tuhan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Karena ingat, waktu Tuhan sudah terlalu singkat untuk kita. Seharusnya Rasul Paulus bilang tidak ada waktu kita untuk berjalan, tetapi harus berlari saat ini. Kita harus berlari, mengejar waktu-waktu kita yang ketinggalan. Perbaiki kehidupan kita. Amin. Dan yang kedua, untuk kita mengerti waktu Tuhan, bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Yes. Jadi kalau kita sedang melewati cobaan, tantangan, Bapak Ibu, karena Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk kita mengerti bahwa waktu-waktu ini adalah waktu yang terbaik untuk kita melakukan hal-hal yang baik untuk Tuhan. Amin. Perhatikan di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 katakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Seringkali kita cuma pakai ayat ini, bahwa Tuhan melakukan segala sesuatu indah pada waktunya. Tetapi untuk mencapai indah pada waktunya, kita akan diproses, kita akan dibentuk, sehingga kita mengerti, oh ternyata ini maksud Tuhan. Itu namanya indah pada waktunya. Makanya lagu itulah waktu kita yang terbaik, lewati cobaan. Kalau Tuhan izin gak ada pencobaan, ada tantangan, ada kesulitan dalam hidup kita, coba kita menangkap Tuhan sedang berbicara apa kepada kita, Bapak Ibu. Ada amin? Tuhan sedang bicara apa? Apa yang harus kita buat? Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita menangkap, oh ini maksud Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Karena ada sesuatu yang Tuhan mau ubahkan di dalam cara pandang kita, cara pikir kita, bahkan sikap hati kita, supaya kita benar di hadapan Tuhan. Amin. Yesaya 55 ayat 8 katakan,
Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Banyak hal terkadang tidak kami pahami, tidak kami mengerti. Seperti lagu tadi yang saya nyanyikan. Terutama melalui setiap masalah yang ada. Namun ingat, Allah sanggup mengerjakan dan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Karena Dia Allah pembuat mujizat. Untuk itu mari kita belajar untuk tidak selalu bertanya, mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Seringkali kan kita suka gitu. Mengapa ini harus terjadi? Tapi sebaliknya saya katakan, mari belajar. Apapun yang terjadi, belajar mengucap syukur. Karena kita tahu rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau kita mengerti ini, mari kita belajar mengucap syukur. Bersyukur kepada Tuhan. Tetap berdoa, tetap melayani, tetap lakukan tugasmu. Jangan waktu menghadapi masalah malah kita mundur dari Tuhan. Kita mundur dari pelayanan. Seharusnya Bapak Ibu, apapun yang terjadi, firman Tuhan bilang, jangan pernah menyerah. Amin. Nanti sebentar ada kuartet akan nyanyi. Jangan pernah menyerah. Ya. Karena segala sesuatu ada waktunya Tuhan. Mungkin waktu sekarang kita di atas, ada saatnya kita ada di bawah. Benar? Jangan kita terlalu sombong, bangga, sehingga kita mulai menghakimi satu sama yang lain. Saya mau katakan Bapak Ibu, dari hati nurani saya, dan saya percaya ini Roh Kudus taruh dalam hati saya. Jangan Bapak Ibu, karena kita manusia tidak ada yang sempurna. Berikan hak penghakiman itu kepada Tuhan. Bukan kita. Kita tidak punya hak. Hanya Tuhan yang tahu hati kita yang terdalam. Hanya Tuhan yang tahu apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Kalau kita melakukan dengan hati yang tulus, karena kita mengasihi Tuhan, kita percaya Tuhan gak pernah tutup mata. Karena Dia pembela kita. Amin. Saya melihat dalam hidup saya, banyak orang yang coba menjatuhkan saya, ngomong sana sini, menjelekkan sana sini. Saya cuma serahkan kepada Tuhan. Tapi saya melihat satu persatu. Satu persatu di mata saya. Karena ingat, Tuhan pembela kita. Amin. Apalagi kita mengusik hamba Tuhan. Hati-hati. Saya katakan di sini, belajar dari Daud. Saul yang sudah salah, yang sudah Tuhan sudah angkat rohnya dari dia. Bapak Ibu, sebenarnya Saul sudah tidak dipakai Tuhan, tetapi Daud menghormati dia. Walaupun dia sudah salah, Daud bilang, saya tidak mau mengusik hamba Tuhan. Apalagi kalau dia diurapi ya. Untuk mulai belajar, hargai ya hamba-hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan juga manusia, bukan Tuhan, Bapak Ibu. Jangan banyak mengeluh, melainkan kita banyak memuji Tuhan. Amin. Banyak memuji Tuhan. Jadilah sahabat untuk orang-orang yang memerlukan pertolongan serta perhatian. Saya boleh katakan bahwa bukan hal mudah
Sewaktu kita mengalami sesuatu yang tidak dapat kita mengerti, dan banyak hal berkecamuk di hati, bahkan kita mungkin bertanya-tanya kepada Tuhan, apakah ada yang salah? Apakah ada yang kurang? Serta dosa apa dalam diri kita sehingga kita harus mengalami semua ini? Demikian pula yang pernah dialami hamba Ayub. Kita tahu cerita Ayub. Dikatakan dia orang benar, orang jujur, orang saleh, takut akan Allah. Tapi dia kehilangan harta, kehilangan anak-anak, dan bahkan kesehatannya. Jika kita melihat pengalaman Rasul Paulus, ia juga mengalami banyak hal yang sangat sulit dalam hidup dia, dalam pelayanan dia. Bapak Ibu baca aja di 2 Korintus 11 ayat 24 sampai 27. Apakah saudara, Bapak Ibu pernah mengalami seperti itu? Masalah bisa datang kapan saja. Tapi ingat, orang benar pasti akan dibela Tuhan. Karena kita ingat kita masih hidup di dunia ini. Tetapi satu hal yang terbaik yang bisa kita perbuat ialah mengandalkan Allah, mengandalkan kekuatan, mengandalkan pertolongan Tuhan. Amin. Jangan pernah andalkan kekuatan kita. Karena Yeremia 17 ayat 5, terkutuk orang yang mengandalkan manusia atau kekuatan, tapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Kadang apa yang kita pikirkan dan kita rencanakan ternyata tidak sesuai dengan apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita. Untuk itu perhatikan baik-baik. Jangan sampai kita menjauhkan diri dari Tuhan, menjauhkan diri dari pelayanan saat permasalahan datang. Saat permasalahan datang menumpuk dalam hidup kita, serasanya tidak ada jalan keluar. Tapi ingat, kita punya pengharapan kepada Tuhan. Amin. Saya tutup dengan ayat ini lagi, Ibrani 10 ayat 25, 38 dan 39. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati. Perhatikan baik-baik di sini. Saling menasihati. Jadi kalau ada masalah saling menasihati. Datang 4 muka, ya, karena itu yang diajarkan firman Tuhan. 4 mata. Dibiasakan beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ayat 38. Tetapi orangku yang benar, ingat kita orang benar, amin. Orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Aku di sini Tuhan tidak berkenan. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang-orang yang percaya, yang beroleh hidup. Amin. Untuk itu tetaplah menjadi seseorang yang bertanggung jawab dan melakukan firman Tuhan. Ayat terakhir Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan apa? Ucapan syukur. Jadi mari Bapak Ibu, kalau kita mengerti waktu Tuhan, ingat waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk kita. Amin. Untuk itu pesan saya lewat kebenaran firman, marilah kita sebagai saudara di dalam Tuhan untuk saling menasihati, saling baku sayang satu sama yang lain. Kalau ada hal yang salah, mari datang,
Ya, saling menasehati. Firman Tuhan bilang supaya apa? Kita jadi sempurna. Karena Tuhan inginkan pada waktu Dia datang, Dia mendapati kita sempurna dan Dia dapati iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Amin.